Saudaraku, sama seperti judul seri khotbah ini, yaitu seminar pria sukses. Artinya kita akan masuk di dalam sebuah kegerakan yang kita kasih nama kegerakan pria sukses. Tentang seperti apa seharusnya seorang pria di dalam Tuhan. Nah, ketika rema dibukakan, ketika kebenaran disampaikan, maka yang terjadi adalah pemulihan. Yang terjadi adalah kemerdekaan. Sehingga pria-pria dipulihkan. Padahal pria adalah kepala keluarga. Kalau prianya dipulihkan, keluarga-keluarga juga mengalami pemulihan yang luar biasa. Hati bapak dipulihkan pada anaknya, hati anak dipulihkan pada bapaknya, suami istri dipulihkan. Sehingga yang terjadi pemulihan keluarga besar-besaran. Jadi saya percaya, saya berdoa, melalui 4 minggu seri khotbah. Hari ini minggu pertama, kemudian minggu kedua. Jadi sepanjang bulan November, 4 minggu di bulan November ini, sementara firman Tuhan ini dibagikan, saya yakin bukan cuma pria yang dipulihkan, wanita juga dipulihkan, dan seisi keluarga akan dipulihkan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Buat saudara para wanita, saudara jangan merasa ini khotbah bukan buat saya, ini buat pria saja. No. Ini khotbah juga buat saudara. Saudara akan belajar seperti apa gambaran pria di dalam Tuhan. Pria sukses di dalam Tuhan. Nanti ketika saudara berurusan dengan pria, saudara akan mulai bisa ngerti. Oh, pria yang ini sudah dipulihkan. Yang ini belum dipulihkan. Oh, pria yang ini sudah mengaplikasikan nilai-nilai kepriaan di dalam Tuhan, manhood di dalam Tuhan dengan benar atau belum. Atau dia cuma sekedar ngerti teorinya, atau benar-benar sudah mempraktekkan nilai-nilai kepriaan ini di dalam kehidupannya. Sehingga dengan begitu, Anda sebagai wanita akan belajar bagaimana meresponi pria dengan benar. Kalau saudara meresponinya dengan benar, nanti Anda akan melihat yang dipulihkan bukan cuma pria, tetapi wanita juga dipulihkan. Pernikahan dipulihkan, keluarga juga dipulihkan. Amin. Nah, di bagian pertama dari khotbah ini, seri khotbah ini, judulnya adalah rahasia yang terungkap. Kenapa judulnya rahasia yang terungkap? Karena sekian lamanya iblis berusaha mati-matian untuk membutakan mata rohani kita tentang prinsip manhood ini, prinsip kepriaan ini. Akibatnya bagi para pria tidak tahu atau salah konsep tentang bagaimana seharusnya menjadi pria. How to be a man. Dan juga wanita juga salah konsep mengharapkan prianya juga salah. Saudara harus tahu loh, pengharapan wanita itu besar kuasanya loh. Kalau saudara wanita pengharapannya seperti apa? Kaum pria akan berusaha memenuhi pengharapan wanita. Nah, kalau pengharapannya salah, akibatnya hubungannya salah. Kalau hubungannya salah, pendekatannya salah, kekacauan yang terjadi. Kehancuran dalam hubungan, dalam pernikahan, dalam keluarga. Kenapa saudaraku, sekali lagi saya katakan, pria dipilih Tuhan menjadi pemimpin dan kepala. Kalau Anda lihat di dalam makalah itu, Anda ikuti seri khotbah ini, saudara akan bisa catat itu. Pria dipilih Tuhan menjadi pemimpin dan kepala. Saya yakin saudaraku, kalau pria dipulihkan melalui firman Tuhan hari ini, akan banyak pemulihan yang terjadi. Saya ajak saudara baca Alkitab di 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Selubung ya, diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sampai di situ. Nah, tadi di ayat yang kita baca, ya ada yang namanya selubung. Kalau di mata kita ada selubung,
kita bisa melihat sesuatu dengan jelas atau tidak? Susah, betul? Ya kabur gambarannya karena ada selubung. Masalahnya saudaraku, banyak pria hidup dengan selubung. Ya, akibatnya tidak bisa melihat gambar manhood, kepriaan dengan benar, dan kita tidak tahu bagaimana kita harus dan kita bisa menjadi pria sukses di dalam Tuhan. Ya, nah itu sebabnya mudah sekali bagi banyak pria akhirnya ikutan dengan konsep pria sukses menurut dunia. Nah, saya ingin bagikan terlebih dulu sama saudara, pria sukses menurut dunia itu seperti apa. Ini gambaran secara umum, saya yakin saudara juga akan ngerti yang saya sampaikan ini. Ya, mari kita lihat, coba PowerPoint, tunjukkan. Yang pertama, pria sukses menurut dunia. Yang pertama, coba Anda tunjukkan seperti apa itu? Apa? Gatot kaca. Ya, kalau orang Jawa ngomong otot kawat, balong wesi, otot kawat, tulang besi. Wah, Arnold Schwarzenegger. Banyak pria akan merasa dia adalah pria sukses kalau dia punya body yang six pack. Ya, wah kayak Arnold, luar biasa, gak ada salahnya dengan punya body yang seperti itu saudaraku. Tetapi body yang seperti itu tidak sama dengan pria sukses, oke? Ya, wanita juga sama. Sebagian wanita kalau cari pasangan ngejarnya yang six pack, ngejarnya yang wow, oke? Sehingga akhirnya yang dituju ke sana, banyak kekacauan terjadi, oke? Yang kedua, pria sukses menurut dunia, muncul kan? Yang kedua, James Bond, oke? Film barunya baru saja launching, apa itu? Wih, nonton semua rupanya. Skyfall ya, gambaran pria yang punya banyak pacar, gonta-ganti pacar. Buat sebagian wanita memang rasanya aduh ini playboy bener. Tetapi buat sebagian wanita lagi menemukan wah pria yang seperti itu yang menarik. Wah ini pria yang disukai banyak perempuan, pasti pria ini pria hebat ini. Ya kadang-kadang gambaran kita, konsep kita salah. Yang ketiga, pria sukses menurut dunia adalah yang ketiga, apa? Top chair, saudara. Bisa punya banyak anak, oke? Banyak orang berpikir, banyak pria berpikir dia adalah pria sukses kalau dia bisa punya banyak anak. Yang keempat, pria sukses menurut dunia yang keempat adalah kaya raya, punya banyak uang, rumah mewah, mobil keren, dan seterusnya. Ini gambaran menurut dunia. Masalahnya dengan konsep kepriaan seperti ini, nilai seorang pria direndahkan sedemikian rupa hanya diukur berdasarkan penampilan dan harta miliknya saja. Cuma luarnya saja, aksesorisnya saja, penampilan dan harta miliknya saja. Akibat konsep kepriaan yang salah ini, maka kekacauan terjadi. Ya, banyak pria secara fisik dia kuat, tetapi secara hati dia lemah. Masalahnya kalau kita cuma kejar kuat secara fisik, hatinya lemah, akhirnya keropos di dalam kehidupan pribadinya. Dan kita banyak pria yang kelihatannya kuat. Saya ketemu dengan pria-pria, bahkan waktu saya kuliah di Amerika ada seorang teman, saudaraku, wah gak kalah sama Aderai. Kuat di luar, tetapi di dalamnya keropos. Ya, yang kedua, pria-pria yang suka gonta-ganti pacar, kayaknya keren, kayaknya hebat. Tetapi yang seperti itu justru yang paling banyak menyebabkan kekecewaan, kepahitan, ya, dan akhirnya penderitaan dalam hidup banyak wanita yang lain. Kalau sudah jadi istrinya akhirnya gampang sekali bercerai, gampang sekali memutuskan hubungan. Itu bukan pria yang kuat, itu pria yang lemah, ini pria yang gagal, ini bukan pria yang sukses. Yang mengerti boleh katakan amin, saudaraku. Hari ini mari kita singkirkan setiap gambaran-gambaran pria yang salah itu. Kita singkirkan. Yang ketiga, pria-pria yang hanya bisa punya banyak anak.
tapi tidak sanggup menjadi bapa yang baik bagi anak-anaknya. Punya anak itu gampang, tapi jadi bapa yang baik buat anaknya itu sebuah tantangan. Saya berdoa para pria keluarga Allah di tempat ini bukan cuma bisa punya anak, tetapi bisa jadi bapa yang baik buat anak-anak saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Amin. Yang keempat, pria-pria yang kaya raya, tapi egoisnya minta ampun. Mau menang sendiri terus menerus. Dan yang kayak gini justru menyebabkan paling banyak masalah di dalam pernikahan. Ya, orang sukses dalam pekerjaan itu lain dengan sukses di dalam pernikahan. Sukses di dalam keluarga itu dua hal yang berbeda. Ya, sukses secara keuangan materi tidak berarti dia sukses dalam keluarganya. Berapa banyak orang sukses secara keuangan, tetapi hancur berantakan. Perceraian terjadi, kehancuran terjadi di dalam keluarganya. Nah, semuanya ini terjadi karena ada yang namanya selubung. Sehingga nggak bisa ngelihat gambar pria yang benar seperti apa. Itu sebabnya hari ini pesan firman Tuhan buat kita semua. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Janji firman Tuhan adalah kalau kita berbalik kepada Tuhan, semua selubung itu diangkat. Saya berdoa di dalam nama Yesus, semua selubung yang menutupi selama ini gambaran kita tentang konsep pria yang benar, hari ini diangkat. Dan setiap orang di tempat ini mengalami kemerdekaan di dalam kehidupannya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Amin, saudaraku. Hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Karena kalau kita berbalik sama Tuhan, kemerdekaan akan terjadi. Seperti apa sesungguhnya pria sukses menurut Tuhan, di dalam Tuhan. Tadi menurut dunia kita sudah pelajari. Sekarang menurut firman Tuhan seperti apa? Kita baca 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara catat, ya, pria sukses adalah pria yang sudah dipulihkan dan diubah menjadi serupa dengan gambar Kristus, sang pria sukses. Kalau kita belajar tentang pria sukses, Kristuslah teladan pria sukses itu. Boleh katakan amin. Artinya seperti apa pria sukses itu? Jawabannya sederhana, seperti Kristus. Kata kuncinya God-like. Seperti Allah, seperti Kristus dipulihkan. Jadi seperti Kristus, karena sesungguhnya sejak dari awalnya kita memang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi karena ada dosa, akibatnya ada pemisah, ada selubung, sehingga gambar dan rupa Allah itu rusak dalam hidup kita. Tetapi kita bersyukur 2000 tahun yang lalu Yesus turun ke dunia, mati bagi kita untuk memulihkan kehidupan kita. Sehingga kita bisa dipulihkan kembali menjadi segambar dan serupa dengan Allah, dengan Kristus. Seperti apa seorang pria yang sudah dipulihkan menjadi pria sukses? Hari ini saya ingin membagikan kepada saudara dua tipe pria. Ya, pria lemah dan pria kuat. Nanti sewaktu dibagikan ini, mari kita tanyakan sama diri kita, yang mana kita? Doa saya di tempat ini semua jemaat keluarga Allah, pria yang kuat, yang pria tentunya ya, tapi yang masih lemah akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Jadi pria yang kuat. Boleh katakan amin, saudaraku. Kita bahas dulu yang pertama, pria yang lemah. Ciri-ciri pria yang lemah adalah melarikan diri dari kenyataan hidup. Oke, ciri-cirinya orang pria yang lemah itu melarikan diri dari kenyataan hidup.
Pria seperti ini saudaraku bisa saja punya tubuh yang kekar, yang kuat. Kayaknya duitnya banyak, kekayaannya luar biasa. Tetapi ketika dia menghadapi masalah yang berat dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam karirnya, atau kadang dalam hubungannya dengan pasangannya, dengan mertuanya, dengan orang tuanya, dengan anak-anaknya. Karena nggak kuat di dalam, maka dia akan melarikan diri dari kenyataan hidup. Ada berapa banyak pria yang pelariannya pada alkohol dan obat-obatan. Itu bukan pria kuat. Itu pria yang lemah, yang tidak berani menghadapi kenyataan hidup. Lari, cari pelarian. Ada berapa banyak orang yang pelariannya di perjudian. Ya, rokok, gak kuat menghadapi tekanan hidup. Perceraian, karena sudah, cari gampangnya aja, sudah selesai aja. Terus kemudian amarah yang tidak terkendali. Perilaku yang kasar, main tangan, piring terbang. Di rumah saudara ada UFO. Piring terbang, ya, sandal terbang, apalagi yang terbang. Saudaraku, saya ingin katakan, yang seperti itu kayaknya kuat, tetapi sesungguhnya lemah di dalam. Di luarnya kayaknya tenaganya besar, kayaknya hebat. Tetapi sesungguhnya itu tanda bahwa hati dan karakter kita masih lemah. Itu artinya masih ada selubung-selubung yang membutakan mata rohani kita. Dan kita masih punya konsep pria yang salah. Kalau konsepnya salah, perilakunya juga salah. Kita pikir ketika kita nonton iklan rokok, wah, Mustang. Kita nonton iklan rokok kemudian naik kuda, wah, gagah. Kita pikir itu pria yang kuat. Betul secara dunia. Tetapi bukan di dalam Tuhan. Pria kuat di dalam Tuhan adalah pria yang di dalamnya kuat. Boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Dan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah. Jadi hari ini saya ingin tantang pria-pria di tempat ini untuk merenungkan hidup saudara sejenak. Jangan-jangan selama ini kita hidup dalam pelarian. Kita melarikan diri. Cari pelampiasan-pelampiasan yang lain. Gak berani menghadapi kenyataan di dalam kehidupan kita. Itu bagi para pria. Sekarang bagi para wanitanya. Kalau saudara melihat bahwa suami saudara tidak kuat hati dan karakternya dalam menghadapi tantangan hidup. Hari ini pesan firman Tuhan buat kita semua. Jadilah istri yang baik. Jadilah penolong yang sepadan. Yang selalu mendukung dan menguatkan suami saudara. Boleh katakan amin, saudara. Kalau dia sedang berkecil hati dan gemetar. Kadang-kadang pria ketika menghadapi tantangan dalam pekerjaan, dalam karir. Kadang-kadang ketika menghadapi kemunduran dan kegagalan. Kadang bisa ciut hatinya. Hari ini saya tantang para wanita di tempat ini. Jadilah wanita yang cakap. Boleh katakan amin, saudaraku. Teguhkan hatinya. Kuatkan hatinya. Jangan malah saudara ngomong, pria apaan itu? Salah terus, gagal terus, no. Saudaraku, itu artinya juga wanita yang lemah juga sama saja. Wanita yang kuat adalah ketika prianya lemah, dia bisa menguatkan prianya. Boleh katakan amin sekali lagi yang lebih mantap. Amin, haleluya. Kalau dia sedang lari dari kenyataan hidup, pria saudara. Dan terjerumus dalam berbagai hal yang tidak baik. Hari ini pesan firman Tuhan buat para wanita di tempat ini. Berdoalah dan berserulah kepada Tuhan. Sampai tangan Tuhan menjamah, mengubah hidupnya, menguat hidupnya. Dan menjadikan hidupnya menjadi baru. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Amin, saudaraku. Kalau pria punya wanita kayak gini. Di awalnya dia boleh lemah. Tapi kalau wanitanya kuat, prianya juga akan menjadi kuat. Ya, saudara sering mendengar, di balik pria yang sukses, ada wanita yang hebat. Luar biasa. Kemarin saya sempat baca status Pak Chandra, bukan di balik katanya, di samping. Oh, saya setuju itu. Di samping pria yang sukses, ada wanita yang sukses. Di samping pria yang sukses, ada wanita yang cakap. Boleh katakan amin. Saya berdoa di tempat ini,
para prianya pria yang kuat, wanitanya wanita yang cakap, dan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Amin. Nah itu tadi yang pertama, pria lemah. Sekarang tipe yang kedua, pria yang kuat. Saudaraku, yang namanya kekuatan itu diujinya, terbuktinya bukan pada saat yang mudah, tetapi justru pada masa yang sukar. Ya. Secara fisik gampang untuk mengangkat 1 kilogram. Saudara bisa kan cuma mengangkat beban 1 kilogram? Tetapi untuk mengangkat 100 kilogram dibutuhkan yang namanya kekuatan. Terbuktinya kuat atau tidak itu justru ketika menanggung beban. Demikian juga dengan pria. Pria kita akan tahu kuat atau tidak ketika kita menghadapi masalah yang berat di dalam hidup kita. Kalau semuanya lancar, semuanya baik, itu tidak artinya kita pria yang kuat. Tetapi justru di masa susah, saat kita menghadapi krisis pribadi yang berat, saat di dalam karir, di dalam pekerjaan kita sedang bergumul luar biasa, ketika hubungan kita sama istri kita, pasangan kita, orang tua kita, anak kita sedang ada di dalam tantangan. Saya ingin katakan sama saudara, justru di saat seperti itulah kekuatan hati dan karakter kita akan muncul di sana. Itu yang namanya pria yang kuat di masa yang berat seperti itu. Hanya pria yang kuat hati dan karakternya yang mampu tetap setia, tetap kokoh, dan tetap tegar. Doa saya hari ini, kekuatan yang daripada Tuhan masuk dalam hidup saudara. Di masa susah, saudara tidak goyah, saudara tidak mundur, saudara tidak melarikan diri. Di masa susah tetap tegar, tetap kokoh, tetap maju. Karena ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Amin. Nah ini ciri-ciri pria yang kuat. Tadi kita sudah tahu, pria yang kuat adalah yang kuat hati dan karakternya. Oke? Sekarang ciri-ciri pria kuat, ciri-ciri orang yang kuat di hati dan karakternya. Yang pertama, kuat dalam mengasihi. Coba semuanya katakan dengan keras, kuat dalam mengasihi. Ini ciri pria yang pertama. Mari kita tanyakan para pria di tempat ini sama diri kita masing-masing. Apakah kita kuat dalam mengasihi? Atau malah sebaliknya, kuat dalam menuntut? Itu dua hal yang berbeda. Bukti kekuatan yang sejati adalah ketika seorang pria itu bisa memberi, berkorban, dan melayani keluarganya. Itu pria yang kuat. Kuat dalam mengasihi. Saudaraku, suami yang kuat adalah suami yang kuat memperhatikan, mengerti, dan menyenangkan hati istrinya. Suami yang lemah, suami yang kuatnya menuntut, gak mau tahu, dan pintar membuat nangis istrinya. Hari ini firman Tuhan bukan untuk menghakimi kita. Karena setiap pria pasti mengalami pergumulan itu. Entah saudara, entah saya, setiap orang di tempat ini kita pasti mengalami masa-masa susah. Tetapi yang Tuhan mau melalui firman Tuhan hari ini, setiap pria di tempat ini bertumbuh makin hari, makin segambar, makin serupa dengan Kristus. Wanitanya juga sama, setiap hari makin diubahkan dan dipulihkan. Boleh katakan amin? Seorang bapak yang kuat adalah bapak yang kuat dalam mendidik, membangun, membawa kedamaian dan ketenangan dalam hati anak-anaknya. Itu bapak yang kuat. Bapak yang lemah adalah bapak yang sukanya marah-marah, suka memaksakan pendapat, dan jarang menepati janji sama anak-anaknya. Kadang kita berpikir, itu sebagian pria berpikir kebalik. Kita pikir, gak perlu nepati janji. Kita pikir marah itu harus, kalau enggak anak bisa kurang ajar nih sama kita. No. Itu tanda
bahwa kita ini pria yang lemah. Kenapa? Karena harus pakai marah-marah untuk bisa mengendalikan anak kita. Pria yang kuat, saudaraku, tidak perlu pakai marah-marah untuk mengendalikan anak-anaknya. Kasih itu adalah kekuatan yang luar biasa. Kuat dalam mengasihi. Boleh katakan amin? Para pria boleh katakan amin? Dari tadi saya soalnya dapat amin dari wanita terus. Sekali lagi bagi para pria boleh katakan amin? Lebih keras katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Masih mau dengar khotbah ini? Sebagian pria ada yang berpikir, aduh sebaiknya istri saya jangan ada di tempat ini. Salah alamat ini hari ini. No. Ini khotbah bukan untuk menghakimi kita. Tapi khotbah untuk membuat kita bertumbuh. Anda jangan khawatir, akan tiba waktunya juga kita khotbah seminar wanita cakap. Amin. Pria single yang kuat. Di sini siapa yang belum menikah, masih single? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Oke. Kita mau melihat kekuatan pria single di tempat ini. Pria single yang kuat adalah pria yang bisa memperlakukan wanita dengan cara yang terhormat, kudus, dan penuh penguasaan diri. Pria single yang lemah adalah pria yang memperlakukan wanitanya dengan cara yang kasar dan gak punya kekuatan menguasai dirinya, melanggar kekudusan dan berbuat seenaknya sendiri. Itu bukan pria yang kuat. Mari saya beritahu saudara, itu bukan pria yang kuat. Itu pria yang lemah, yang tidak bisa mengendalikan nafsunya. Pria yang kuat cintanya, kasihnya lebih besar dari nafsunya. Dia bisa kendalikan nafsunya. Yang setuju katakan amin. Tapi pria yang gak kuat, yang lemah, cintanya, kasihnya kalah besar sama nafsunya. Hari ini mari kita renungkan, baik yang pria dan yang wanita. Bagi para wanita di tempat ini dengarkan baik-baik. Kalau saudara masih single dan belum menikah, Anda bisa melihat pria-pria di sekeliling saudara, termasuk pacar saudara, adalah pria yang kuat atau pria yang lemah. Kalau seorang pria baru pacaran sama saudara, berusaha memaksa saudara untuk berhubungan seks sebelum nikah, itu artinya saudara sedang berurusan sama pria yang lemah. Karena nafsunya lebih besar dari cintanya. Nafsu tidak sama dengan cinta. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ada sebagian pria yang berkata, kalau kamu cinta sama aku, buktikan dong cintamu. No. Itu konsep pria yang salah. Itu konsep pria menurut dunia. Tetapi bukan menurut Kristus. Kristus gak akan lakukan itu. Ya mengerti boleh katakan amin saudaraku. Jadi kalau saudara ngalami seperti itu, saudara harus ngerti. Ini sedang dalam proses. Dari lemah perlu dalam proses bertumbuh jadi kuat. Oleh karena itu sebagai wanita, jangan terbawa emosi, perasaan, akhirnya juga jatuh dalam dosa, dan saudara juga menjadi wanita yang lemah. Wanita itu adalah penolong, betul? Jadilah penolong yang kuat. Jadilah wanita yang cakap, yang kuat. Kalau pria saudara lemah bukan berarti dia bukan pasangan hidup saudara. Tetapi jadilah wanita yang cakap, yang menyadarkan dia untuk bertumbuh jadi pria yang kuat. Amin. Kalau dia jadi pria yang kuat, suatu hari saudara menikahi pria seperti itu. Yang bisa mengendalikan dirinya, yang kasihnya lebih kuat daripada nafsunya. Saya beritahu saudara, itu jenis pria yang akan membawa kebahagiaan buat keluarganya, keharmonisan buat istrinya, dan itu yang akan diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Amin. Nah sekarang, buat saudara yang sudah menikah, para wanita di tempat yang sudah menikah dan melihat kenyataan bahwa suami saudara belum bisa menjadi pria yang kuat. Saudara melihat suami saudara suka menuntut, gak mau tahu keadaan saudara, maunya menang sendiri.
Saudara, saya nasihatkan begini, jangan pakai khotbah ini untuk menyerang suami saudara. Hei kamu, tahu nggak tadi Pak Jonathan khotbah, kalau kamu gitu tuh artinya kamu pria lemah. Gawat saudaraku, saya pulang bisa dihadang para pria di tempat. No, saya jamin Anda lakukan seperti itu. Itu tidak membawa pemulihan, itu membawa kemarahan. Dan akhirnya kerusakan yang lebih besar di dalam hubungan. Jangan pakai khotbah untuk menyerang. Jangan pakai ayat untuk menyerang. Setiap kali firman Tuhan tentang pernikahan dibagikan, selalu saja yang dipakai oleh istri adalah suami. Kasihilah istrimu. Suaminya juga sama. Istri, tunduk pada suami. No. Tuhan ngomongnya, istri, tunduklah pada suamimu. Bukan istri minta suamimu mengasihi engkau. Ayatnya benar ngomongnya gimana? Istri tunduk sama suami. Artinya ayat itu buat istri, jangan ngurusi yang suami. Semuanya punya bagian masing-masing. Suami, kasihilah istrimu, sudah urusan masing-masing sama Tuhan. Kalau para pria di tempat ini mau bertumbuh, kita mungkin sekarang mengakui masih lemah. Mau mengaku itu awal pemulihan. Kalau kita mau mengaku, kita tahu di mana kelemahan kita bisa bertumbuh hari demi hari, menjadi semakin kuat, menjadi semakin luar biasa, dan akhirnya kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Amin. Jadi yang wanita, jadilah wanita yang cakap. Bagi para PKS, saudara beri teladan kepada anggota kelompok sel saudara. Saudara bangun anggota kelompok sel saudara yang pria jadi pria yang sukses menurut Tuhan. Pria yang kuat dalam hati dan karakternya. Kuat dalam mengasihi, boleh katakan amin. Kuat dalam mengasihi. Untuk yang wanita, saudara sebagai PKS, saudara bangun anggota kelompok sel saudara yang wanita untuk bisa meresponi pria dengan benar. Untuk berdoa buat prianya. Untuk menguatkan, menyadarkan supaya yang lemah bertumbuh jadi kuat. Yang seperti ini, kalau wanitanya sudah tahu seperti ini, mengarahkannya seperti ini, prianya juga ngerti, gambarnya sudah benar. Nanti kita lihat hari demi hari, kehidupan kita berubah. Sebagai pria kita akan bertumbuh, sebagai wanita kita juga akan bertumbuh. Yang kedua, ciri yang kedua pria yang kuat adalah berani mengaku dosa. Berani mengaku dosa. Tapi yang satu ini enggak mudah. Yang satu ini jarang ada pria yang berani mengaku dosa, mengaku kesalahannya. Salah sama anak pun gengsi minta maaf sama anaknya. Salah sama istri. Kalau kita renungkan di dalam hati kita tahu, wah sebenarnya tadi aku sudah nyakitin hati istriku. Omonganku tadi gak enak sama istriku. Tapi seolah-olah ada sesuatu yang membuat kita gengsi minta maaf sama istri. Rasanya aduh, ngapain sudah kita alihkan saja perhatiannya, nanti sudah baik sendiri kok. Saya ingin katakan sama saudara, ini adalah tanda kelemahan. Karena pria yang kuat adalah pria yang berani mengakui kesalahannya. Itu gentleman, saudara. Itu pria yang kuat. Seorang pria yang kuat tidak takut untuk mengakui kesalahannya. Sebagai suami, kalau memang kita sudah menyakiti dan mengecewakan hati pasangan kita, saya ajak saudara, kalau bahkan saat firman Tuhan kita renungkan, Anda diingatkan sesuatu, Anda sudah melakukan hal yang tidak benar, sama istri saudara ngomong yang menyakiti hati istri saudara, saya ajak saudara datang dengan kerendahan hati, minta maaf sama istri saudara. Saya beritahu itu bukan pria lemah, itu pria yang kuat, itu pria yang hebat, dan pria seperti itu yang akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebagai bapak, kalau saudara sempat ingkar janji sama anak-anak saudara, gak usah buat pembelaan diri macam-macam, gak usah buat alasan ini dan itu dan lain sebagainya. Hari ini saya ingin tantang saudara, datang sama anak saudara, minta maaf. Sorry ya nak, papa sudah buat salah.
Minta maaf. Saya kalau salah sama anak saya sadar, saya cepat-cepat datang dan saya minta maaf. Maafkan Daddy sayang ya, saya peluk dia, saya cium dia. Dan itu memulihkan hatinya. Itu saudaraku, kita harus belajar bertumbuh sebagai pria single. Kalau kita sempat jatuh dalam dosa pornografi, pergaulan bebas, percabulan. Hari ini saya tantang saudara, berani mengaku dosa dan minta ampun di hadapan Tuhan. Itu pria yang kuat, bukan pria yang terus menyembunyikan. Tapi berani mengaku dosa dan minta ampun di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Pria yang kuat cirinya yang ketiga, berani bertobat. Sama seperti Daud. Daud sempat salah enggak? Dia sempat jatuh dalam dosa enggak sama Batsheba? Salah, sempat. Tapi dia pria yang kuat, kenapa? Karena dia berani bertobat. Semua orang, entah pria, entah wanita, juga pernah berbuat salah. Bedanya mungkin yang satu ketahuan, yang satunya belum ketahuan atau enggak ketahuan. Sesimpel itu aja. Tapi pria yang kuat adalah pria yang berani bertobat. Ini bukti nyata kekuatan seorang pria yang bisa dirasakan oleh Tuhan dan orang lain. Ketika seorang pria berani bertobat dan meninggalkan dosa kesalahannya, saat itulah seorang pria disebut pria yang sukses. Saya berdoa pria-pria di tempat ini berani bertobat. Boleh katakan amin? Coba kita periksa dosa mana yang masih ada dalam hidup kita. Ya, mungkin hawa nafsu. Hawa nafsu itu lain dibandingkan dengan kasih. Hawa nafsu, saudaraku, berarti mengorbankan orang lain untuk kepentingan kita. Sedangkan kasih, kita berani berkorban untuk orang lain. Coba mari kita tanyakan para pria di tempat ini. Selama ini dalam hubungan di keluarga saudara, yang paling banyak berkorban, saudara sebagai pria, atau istri saudara, atau anak saudara yang harus korban buat saudara. Karena itu akan membuktikan, itu akan menunjukkan, itu parameternya, kita pria yang kuat atau tidak, kita pria yang sukses atau tidak. Mari kita periksa, apakah masih ada dosa yang kita perlu bertobat. Egois, tidak menghormati hari Sabat, penyembahan berhala, mencuri, menipu, iri hati, membenci sesama, bersungut-sungut, percabulan. Saat ini saya tantang setiap pria di tempat ini jadi pria yang kuat dalam mengasihi, yang kuat di dalam mengaku dosa, yang kuat di dalam berani bertobat. Boleh katakan amin, saudaraku. Saya juga tantang para wanita di tempat ini juga berani bertobat. Kalau selama ini konsep kita, pengharapan kita tentang pria salah. Cara kita meresponi pria salah. Bukannya menguatkan tapi nuntut, tapi mengata-ngatai, tapi merendahkan. Karena saya ketemu dengan wanita-wanita yang juga sukanya merendahkan suaminya. Sukanya perkataannya ngedownkan mental suaminya, menciutkan hati suaminya. Hari ini saya tantang, mari kita bertobat bersama-sama. Sebagai pria, sebagai wanita, mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kalau prianya bertobat, kalau wanitanya bertobat, saya percaya pernikahan akan dipulihkan, keluarga akan dibaharui, dan akan ada kegerakan yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan datang di hadapan Tuhan. Suatu kali ada seorang istri, mari bangkit berdiri. Hubungannya sama suaminya gak karu-karuan. Tapi istrinya ini juga gak kalah ngotot sama suaminya. Suaminya main kasar sama dia. Dia juga berani kasar sama suaminya. Suaminya suatu saat minta garpu. Sama dia bukan dikasih garpu, dilempar garpu, saudara. Dan keluarga itu suaminya akhirnya pelarian ke mabuk-mabukan, pulang ke rumah dalam keadaan kacau balau, ke diskotik setiap hari,
Pulang cuma istrinya pukulin istrinya saja. Sebagai wanita mungkin tenaganya nggak sekuat suaminya. Akhirnya pelampiasannya dia marah-marah terus sama anak-anaknya. Jadi yang situ pukulin sininya, yang sini pukulin anak-anaknya. Keluarga itu kacau bal. Tapi suatu hari anak-anaknya ini luar biasa. Ini anugerah Tuhan. Anak-anaknya ini bisa ajak mamanya untuk ikut kelompok sel. Dalam kelompok sel itu ada PKS. Dan dia dilayani. Di gereja dia dengar firman, terus dia ikut kelompok sel. Dia dilayani di situ. Dia didoakan di situ. Dia dinasehati di situ. Dia dikonselingi di situ. Dan luar biasa saudaraku, saat itu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hari demi hari hidupnya mulai berubah. Tadinya istri yang keras sekali, suaminya gak tahu lagi gimana caranya berurusan sama dia. Karena ngomongannya keras sekali. Suaminya sudah stres juga. Tapi hari demi hari dia mulai berubah. Dia mulai jadi istri yang lemah lembut. Dia mulai jadi istri yang baik. Dia mulai, perkataannya mulai enak sama suaminya. Sikapnya mulai berubah. Dan itu mulai kerasa. Malam kalau kadang dia bangun, dia tumpang tangan sama suaminya. Dia doakan suaminya. Itu berjalan sekian waktu. Sampai akhirnya suatu hari suaminya dalam kesulitan dalam pekerjaannya. Suaminya dalam posisi yang sangat susah. Dan dalam keadaan seperti itu, si istri ini ajak suaminya datang ke gereja. Ajak suaminya ikut di kelompok sel. Dan oleh PKS di situ sekali lagi suaminya juga dilayani. Saya ingin katakan sama saudara, kalau saudara di dalam kelompok sel, PKS saudara itu konselor saudara juga. Yang akan melayani, yang akan mendoakan saudara. Akhirnya suami ini dilayani. Dan kemudian hari demi hari dia mulai dijamah hatinya. Mulai dilembutkan. Dia bisa kalau penyembahan, nyembah Tuhan. Dia bisa mencucurkan air mata, dia bisa nangis, Dan mulai berubah. Justru melalui saat itulah hubungan mereka mulai dipulihkan. Pernikahan mereka mulai jadi indah kembali. Keluarga mereka mulai jadi luar biasa. Akhirnya hidup mereka diberkati Tuhan luar biasa. Dan mereka menjadi keluarga yang bahagia. Sekeluarga melayani Tuhan. Wow, sukses di bumi, sukses di surga. Sukses secara keuangan, sukses dalam keluarga. Doa saya itulah hidup setiap pribadi di tempat ini.